Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarion. Like my little storm, my little storm, my little storm. With Christ in the vessel, like in my little storm, as we are sailing home. Selamat Sabat teman-teman. Pada Sabat hari ini, berita mission dibawakan oleh Aunty Felicia. Untuk kelas anak-anak dibawakan oleh Mem Irain. Sekarang kita mulai sekolah sahabatnya ya. Duduknya manis, jangan dengar lari. Selamat beribadah. Kita akan memulai sekolah sahabat dengan doa buka yang akan dipimpin oleh teman kita Jitro. Sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Terima kasih untuk buka-Mu sepanjang kami. Ampuni segala salah dan dosa kami. Kami mau mulai Acara sekolah sahabat. acara sekolah sahabat. Dan Tuhan berkati Dan pimpin kami. dan pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Yesus, amin. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan berita mission. Selamat sahabat anak-anak, kembali lagi pada berita mission di sahabat hari ini. Nah, kali ini Anti ingin menceritakan tentang seorang remaja yang berasal dari Meksiko. Meksiko itu ada di Amerika Utara ya. Nah, bernama Angie dan kakaknya yang bernama Elmer. Nah, jadi pada berita mission di sahabat ini berjudul berdoa pada jam istirahat. Yuk sekarang kita duduk dan mulai siap untuk mendengarkan ya. Nah, pada suatu hari, kakak Angie yang bernama Elmer memanggil semua remaja ke sebuah tempat kudus gereja setelah sekolah sahabat di Tacotalpa, Meksiko. Saya punya ide, kata Elmer. Mulai hari Senin, yuk mari kita adakan kelompok doa seminggu sekali pada jam istirahat sekolah. Angie senang sekali mendengar ide kakaknya itu. Dia sudah membayangkan berdoa, bernyanyi, dan membahas tentang Yesus selama 45 menit di jam istirahat sekolah menengah umum yang dia dan Elmer hadiri. Awalnya Elmer merasa gugup akan reaksi teman-teman gerejanya. Namun saat dia melihat sekeliling untuk melihat respon jawabannya, seorang gadis berseru, "Itu ide yang bagus. Ayo kita adakan kelompok doa setiap hari." Nah, 10 siswa setuju untuk bertemu setiap hari untuk berdoa. Lalu Elmer berkata, "Ayo undang semua orang di kelas Anda untuk bergabung dengan kami." Dan pada hari Senin, 18 siswa berkumpul pada saat istirahat di halaman besar sekolah yang dikelilingi oleh gedung kelas. Ada yang berasal dari gereja Advent, ada pun yang bukan. Kelompok itu mulai bernyanyi, berdoa, dan kemudian Elmer membacakan sebuah cerita dari buku renungan untuk kaum muda. Setelah itu, dia juga memimpin diskusi tentang cerita tersebut. Para siswa menyanyikan lagu dan mengakhiri pertemuan dengan doa. Siswa lain memperhatikan pertemuan itu dan mendekat untuk mendengarkan. Lalu, keesokan harinya, ternyata ada 22 siswa berkumpul untuk mengikuti kelompok doa. Para guru mulai membicarakan tentang kelompok doa. Dan tak lama kemudian, kepala sekolah mendengar berita ini dan ternyata ia tidak senang dengan kegiatan ini. Lalu dia memanggil Elmer ke kantornya. "Hentikan kelompok doa di sekolah," katanya. Elmer pun mau tidak mau menyampaikan kabar tersebut kepada siswa Advent lainnya. Mereka sebenarnya tidak ingin berhenti. Akhirnya mereka bercerita kepada orang tua mereka dan berdoa bersama. Nah, mereka melihat hukum dan membaca peraturan yang melarang siswa mengadakan kelompok doa selama istirahat. Para siswa pun patuh dan tidak ingin melanggar perintah kepala sekolah. Lalu mereka berdoa agar Roh Kudus mengubah hati kepala sekolah. Beberapa minggu pun berlalu, dan tibalah waktunya untuk tantangan Pathfinder tahunan. Pathfinder ditantang untuk menggunakan syal kuning mereka setiap hari selama seminggu untuk memberitahu orang bahwa mereka seorang Kristen.
Dengan berani Elmer meminta izin kepada kepala sekolah. Jadi bagi para siswa Advent untuk boleh memakai shell Pathfinder mereka ke sekolah. Kepala sekolah pun terdiam dan berpikir sejenak. Mengapa kalian mau melakukan ini? Lalu Elmer menjelaskan ke kepala-kepala sekolah bahwa kami sedang merayakan Hari Pathfinder dan para pemimpin gereja Advent telah menantang kami untuk menggunakan shell kami. Dan yang mengejutkan, ternyata kepala sekolah mengizinkan mereka memakai shell mereka selama sekolah. Kejutan pun tak berhenti sampai di situ. Seminggu setelah Pathfinder berakhir, kepala sekolah mengatakan para siswa boleh mengadakan kelompok doa selama istirahat. Angie, Elmer, dan siswa Advent lainnya berkumpul pada waktu istirahat untuk bersyukur kepada Tuhan karena telah mendengar doa mereka. Terima kasih Tuhan telah bekerja di hati para siswa, kepala sekolah, para guru, dan khususnya saya, doa Angie. Angie adalah misionaris sejati untuk membagikan kisah Yesus melalui kelompok doa di sekolah. Persembahan sahabat ke-13 triwulan ini akan membantu membuka pusat pelatihan misionaris lainnya di Universitas Montemorelos di tanah air Angie, Meksiko. Elmer sekarang belajar di Universitas Montemorelos untuk menjadi pendeta. Dan Angie adalah pemimpin baru di kelompok doa sekolah. Demikian berita mission di Sekolah Sahabat hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita di kelas beginner dan kinder. Halo, selamat pagi, selamat hari Sabat anak-anak semuanya. Kali ini Miren akan bercerita pelajaran sekolah Sabat dan kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-11. Judulnya Yusuf masuk penjara. Oke, sekarang Miss mau tanya, apakah anak-anak pernah mengingat sesuatu yang baik yang terjadi? Nah, bagaimana dengan sesuatu yang buruk? Wah, pasti ingat juga ya. Nah, anak-anak harus yakin bahwa Allah beserta dengan anak-anak pada kedua waktu itu, waktu yang baik ataupun yang buruk. Nah, kita akan dengarkan cerita tentang Yusuf. Nah, Yusuf ini tidak percaya. Dia merasa nggak percaya, kok kemarin aku ini adalah seorang kepala rumah tangga di rumah tuannya. Tapi hari ini tuannya memasukkan dia ke dalam penjara. Wah, anak-anak tahu kalau sudah dalam penjara tuh tidak enak. Karena terkurung, tidak bisa kemana-mana, tidak bebas ya. Nah, kemudian tapi Yusuf tahu dia tidak melakukan kesalahan dan dia tahu satu hal yang penting, bahwa Allah selalu akan bersama dia dan melindungi dia. Dia tidak khawatir apapun yang terjadi. Dia bilang, aku punya Tuhan Allah yang luar biasa yang akan menjaga dan melindungi. Nah, suatu ketika ada pemimpin penjara memberi Yusuf pekerjaan. Dan Yusuf bekerja tanpa pernah mengeluh. Dan setiap hari kepala penjara itu melihat Yusuf selalu bekerja dengan baik. Nah, karena Yusuf bekerja dengan baik, tidak lama kemudian kepala penjara itu mengangkat Yusuf menjadi pemimpin para narapidana. Wah, luar biasa ya, walaupun dalam penjara akhirnya dia pun bisa menjadi pemimpin untuk narapidana yang lain. Suatu pagi Yusuf memperhatikan ada 2 orang narapidana. Mereka kelihatan khawatir. Lalu Yusuf mencari tahu kenapa mereka khawatir ya. Nah, salah satu dari mereka itu dulunya adalah bekerja sebagai pembawa cawan raja di istana. Kemudian yang satunya adalah membuat roti raja. Tetapi raja telah marah kepada mereka sehingga mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ada apa ya? Yusuf bertanya. Nah, kemudian mereka bilang, semalam kami bermimpi. Kata pembawa cawan raja, dia menggaruk-garuk kepalanya, tapi kami nggak tahu arti mimpi itu. Kemudian kata Yusuf, ayo katakan kepadaku, Allah dapat menjelaskan mimpi kalian. Lalu pembawa cawan bilang, aku bermimpi, aku melihat pohon anggur dengan 3 cabang. Nah, ada buah anggur di pohon anggur itu, dan aku memeras anggur itu, lalu aku masukkan ke dalam cawan raja dan memberikan padanya. Kata Yusuf, oke, ini artinya Allah akan menolong engkau menjelaskan mimpi itu ya. Dalam waktu 3 hari raja akan membebaskan engkau dan
kau akan kembali ke istana, kamu akan bekerja lagi di istana. Jadi jika engkau bertemu dengan raja, bilang ya sama raja, ceritakan tentang aku ya, karena aku nggak melakukan kesalahan, tapi aku dimasukkan ke dalam penjara. Nah kemudian sekarang yang pembuat roti, dia bilang, aku juga bermimpi. Aku bermimpi ada 3 keranjang roti di atas kepala aku. Dia mulai bercerita, di keranjang yang paling atas ada roti yang enak sekali untuk raja. Tetapi kemudian datang burung-burung memakan roti itu. Kemudian Yusuf diam-diam Yusuf berdoa supaya Tuhan menjelaskan mimpi itu. Lalu dia bilang, aku akan menerangkan mimpinya. Kata Yusuf, dia berkata dengan lembut, dalam waktu 3 hari raja akan menghukum engkau dan engkau akan dihukum mati. Pembuat roti jadi sedih. Nah, dalam waktu 3 hari raja berulang tahun. Dia membuat pesta yang besar. Selama pesta itu raja meminta agar si pembawa cawan dan pembuat roti dibawa ke istana. Kemudian raja memberi kembali pekerjaan yang lama kepada si pembawa cawan. Seperti yang diartikan mimpinya ya oleh Yusuf. Kemudian kepada si pembuat roti itu dihukum mati. Aduh, seperti yang Yusuf katakan ya, sesuai mimpinya. Aduh, sedih mereka. Yusuf akhirnya menunggu dan menunggu. Dia mendengar si pembawa cawan bercerita tentang dia kepada raja. Tapi kayaknya pembawa cawan itu udah melupakan Yusuf. Yusuf sangat khawatir bahwa si pembawa cawan melupakan dia. Tapi Yusuf tahu bahwa Allah mengasihi dia. Yusuf percaya Allah akan melindungi dia. Jadi walaupun dia masih di penjara, dia tetap yakin bahwa Tuhan akan melindungi dia selalu. Nah, pekabaran dari cerita kita pada Sabat hari ini, Allah beserta dengan kita dalam waktu yang baik maupun waktu yang buruk. Jadi anak-anak jangan bersedih, karena anak-anak punya Tuhan Allah yang hebat, yang luar biasa, yang akan menyertai anak-anak selalu ya, dalam keadaan sedih maupun senang. Oke, demikian cerita pelajaran sekolah Sabat kita Sabat ini. Tuhan berkati semuanya. Teman kita, Elisheba dan Joanna akan menyanyikan lagu pujian. Yuk kita sama-sama bernyanyi. I am a child of God, and He has sent me here, has given me an earthly home with parents kind and dear. Lead me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me all that I must do to live with Him someday. I am a child of God, and He has sent me here, has given me an earthly home with parents kind and dear. Lead me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me all that
Kita akan menutup rangkaian Sekolah Sahabat dengan doa tutup yang akan dipimpin oleh teman kita Madeline. Sikap doa yang baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat Sekolah Sahabat ini. Kami dapat bernyanyi dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan keluarga kami masing-masing. Jangan kami terkena penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekolah kita selesai. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai ketemu sama depan. Tuhan Yesus berkati. Bye. Terima kasih kepada Jitro, Madeline, Elisheba dan Joanna, Auntie Felicia, Mem Irin. Tuhan memberkati.